sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa yusannu liz-zairi ay yaqifa amama wajhil mayyiti. Dan disunnahkan untuk orang yang ziarah kubur berdiri di depan muka mayit, di depan wajah mayit. Wa yusallimu, dan memberikan salam, fayaqulu, lalu dia mengucapkan assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Salam keselamatan atas kalian, wahai penghuni rumah kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah itu akan bertemu bikum dengan kalian, menyusul kalian. Lima sahha Aisyah radhiyallahu anha, ini dalil hadisnya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal baqi. Nabi Muhammad keluar menuju pemakaman Baqi. Fayaqulu, maka kemudian Nabi berkata assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli Baqi'il Gharqad. Kemudian Nabi melanjutkan doa, Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah, berikanlah ampunan li ahli Baqi'il Gharqad, kepada penghuni Baqi' al-Gharqad. Jadi Baqi' itu sebenarnya Baqi' al-Gharqad, pemakaman Baqi'. Kalau di sini mungkin nama daerah kayak Karet Tengsin. Nah, ada Tengsinnya begitu. Nah, ini Baqi'il Gharqad, Baqi' al-Gharqad. Dasar hadisnya hadis Siti Aisyah. Kalau kita ziarah, maka disunnahkan menghadap wajahnya mayit. Kalau sana kiblat ya misalnya, sebelah sana kiblat, mayit kan begini, ini palanya. Nah, begitu kita datang, begitu masuk, ya, masuk ke makbarah atau pemakaman, ya assalamualaikum daru qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ahlad diyar. Nah, kemudian ke kuburan yang hendak kita ziarahi, madepnya, kalau kita madep ngetan dulu berarti, jadi madepnya pas di kepalanya. Ucapkan salam di situ. Assalamualaikum ya daru qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau boleh juga assalamualaikum kiai, boleh juga assalamualaikum mbah, misalnya kalau mbahnya assalamualaikum assalamualaikum jid, boleh di depannya dulu. Nanti setelah itu, setelah kita berhadapan langsung dengan ahli kubur yang kita ziarahi, baru kita madhab ke kiblat. Nah, madhab ke kiblat ini untuk membaca tahlil, doa dan lain sebagainya. Karena memang kalau membaca zikir itu disunahkan madhabnya madhab kiblat. Tapi di awal sebelum kita membacakan doa, maka menghadap ke muka atau wajahnya mayit. Karena di situ mayit melihat dan mayit bisa merasakan bahwa itu orang yang menzahiri kita, dan dijawab waalaikumsalam. Dasar hadisnya hadis Siti Aisyah. Wa yusannu liz-zairi ay yaqra'a ma tayassara minal Qur'an. Dan disunnahkan bagi orang yang ziarah membaca sesuatu tayassara minal Qur'an, yang mudah dari Al-Qur'an. Disunnahkan baca sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Apa itu? Tahlil. Tahlil kan ma tayassara minal Qur'an. Tahlil yang mudah. Gak bisa Ustaz, Al-Baqarah saya panjangan. Ya udah, yang 3 itu kul yang 3. Kulhu, pulang untuk berbalak, pulang untuk berbinas, gak apa-apa, udah itu yang paling gampang. Setelah itu gimana? Setelah itu doa udah, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan yang barusan saya baca kepada ahli kubur ini, atau kepada
bapak saya, kepada nenek saya ini, ya Allah ampuni nenek saya. Udah selesai begitu ya. Adapun tahlil yang kita sering amalkan itu yang sempurna, yang sudah disusun oleh ulama kita, disusun oleh kiai-kiai kita dulu. Diambilkan Al-Baqarah, karena ayat Al-Baqarah itu dari yang pertama udah tentang ayat keimanan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Artinya kita harus jadi orang beriman benar-benar. Setelah itu ayat kursi. Ayat kursi diambilkan setelah ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid. Sengaja oleh kiai-kiai kita khususnya yang ada di Nahdlatul Ulama diambilkan wa ilahukum ilahu wahid. Ini untuk memantapkan lagi bahwa kita ini adalah orang-orang yang ahli tauhid, kita mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tambah ayat kursi begitu juga, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ilaha illa huwa, tauhid lagi. Makanya disebut tahlil karena banyak la ilaha illallah di situ. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang menyatakan tauhid. Baru setelah itu lillahi ma fis samawati atau amanar rasul dan seterusnya. Ini ayat-ayat pilihan yang sudah disusun oleh ulama-ulama kita, ditambah dengan yang mudah-mudah dari Al-Quran, ya Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ini hendaklah dibaca. Kita baca ini di hadapan mayit atau di hadapan kubur. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan kita nyembah kuburan. Kalau Wahabi itu kan anggapannya kita nyembah kuburan. Salah mereka, nggak pernah ngaji sih, cuma ngaji bareng mas, ngaji bareng, kita diskusi bareng. Mereka menganggap Muhammad bin Abdul Wahab, ini pendiri Wahabi, ini menganggap dulu zaman dia tahun 1700-an, menganggap bahwa orang Islam saat itu, apalagi sekarang nih, Jamaah Huda, Jamaah Hidul Amal, dulu tahun 1700-an ini Muhammad bin Abdul Wahab menganggap orang Islam sekarang lebih kafir dibanding orang kafir Quraisy. Kalau orang kafir Quraisy nyembah batu, ketahuan batu mah nggak punya salah, batu mah nggak pernah berbuat maksiat. Ini dia nyembah kuburan, mau itu wali kayak mau apa, yang namanya wali ya pernah dosa, maka dia lebih kafir dibanding orang kafir Quraisy. Tuh Wahabi itu begitu tuh. Jadi ya nggak ada otaknya. Asal main ini aja nih, asal main jiplak aja. Nah kita di sana padahal mendoakan almarhum, mendoakan mayit. Kita baca Al-Quran yang mudah-mudah, yang kita kenal dengan susunan tahlil itu. Bagus lagi membacakan Yasin, karena kalau kita membacakan Yasin di hadapan mayit, maka mayit akan diampuni dosanya, dan juga kita akan Allah berikan kemudahan untuk yang membacanya, segala urusan kita. Selesai membaca Al-Quran, susunan tahlil, ya surat-suratnya, dan juga zikir-zikir, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, kemudian ya tahlil itu sendiri. Setelah itu wa yad'u ba'dal qiraati wa yad'u ba'dal qiraati, dan hendaklah dia berdoa setelah membaca, hendaklah setelah membaca dia berdoa. Li'anna du'a, karena sesungguhnya doa itu yanfa'u al-mayyita, bisa memberikan manfaat kepada mayit. Wa huwa, dan doa ba'dal qiraati, setelah qiraah, setelah baca Al-Qur'an, itu aqrabu ilal ijabati, lebih dekat untuk diijabah. Artinya lebih cepat diijabah kalau kita doa habis baca Al-Quran. Kita habis ngedres Al-Quran nih, satu ain apa dua ain, doa di situ, ya Allah berikan kemudahan keluarga saya, ya Allah besok saya ada hajat mau ketemu sama orang, itu habis baca Al-Quran. Karena doa habis baca Al-Quran itu cepat diijabah oleh Allah. Demikian juga saat kita ziarah, baca Quran dulu, baru setelah baca Quran doa, karena doa setelah baca Al-Quran itu lebih cepat diijabah.
kiai-kiai kita, guru-guru kita mengajarkan seperti itu. Baca dulu dari Fatihah, tawasul, habis Fatihah, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Al-Qur'annya dulu dibaca, tambah lagi zikir-zikirnya. Habis tambah zikir-zikir baru doa. Intinya ada di Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Intinya di situ. Ya Allah, ampunilah mayit ini. Ya Allah, sayangilah, kasihilah mayit ini, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa doain mayit panjang banget begitu? Jawabannya ini, bahwa doa setelah membaca Quran dan doa setelah zikir ini lebih cepat dijawab oleh Allah. Ya elah, kan udah disediain amplop, tahu-tahu langsung doa aja kan ya. Ya ada zikirnya lah, ada ininya, ada Al-Qur'annya. Nanti udah selesai pembacaan semua, ditutup doa. Di kita tambahin lagi, disempurnain lagi, habis amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah, tambahin lagi namanya doa kuntet. Ya Ustaz Komedi ya, doa kuntet disempurnain lagi. Doa kuntet itu udah cakep banget, ajaran orang tua kita dulu itu. Jadi jangan ragu-ragu, jangan maju mundur. Amalan-amalan yang udah diajarkan guru-guru kita ini semua ada dasarnya. Termasuk dalam pembahasan jurus fikih ini, semua dasar-dasarnya. Mendoakan mayit, sebelum mendoakan hendaknya baca dulu Al-Quran, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah. Ya kalau mau yang sulit atau mau yang tingkatnya lebih sulit, ya boleh hataman, boleh doa khatmil Quran. Kalau nggak bisa tiap hari, apalagi setahun sekali haul, setahun sekali hataman Quran. Tambah habis hataman Quran baru tahlilnya. Ini namanya aqrabu ilal ijabah, lebih dekat atau lebih cepat ijabahnya kalau dibarengi dengan Al-Quran. Ad-darsus tsalits wa tsalatsuna fi zakah. Setelah membahas tentang jenazah, kemudian juga ziarah kubur, berikut ini pengarang membahas tentang zakat, ada di pelajaran yang ke-33. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.